semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan sedikit tentang Sociological Jurisprudence. Itu saya, Rohaniati Widyapasa, dan rekan saya, Ziaudin. Selanjutnya, rekan saya, Abdul Haki Ardiansyah, dan Imam Imami. Dan yang terakhir yaitu Abigail Ilham Fauzan. Berikut paparan kami. Sociological Jurisprudence merupakan ilmu yang merupakan cabang dari ilmu normatif. Maka yang digunakan adalah metodologi ilmu hukum. Ilmu ini memfokuskan diri pada pembuatan hukum pada prinsip-prinsipnya dan keberlakuan secara efektif di masyarakat. Para pemikir dari Sociological Jurisprudence melihat bahwa hukum harus berjalan seiring dengan perubahan masyarakat. Ross Dupont adalah salah satu ahli hukum yang beraliran Sociological Jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian law in books. Sociological Jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum, dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Sociological Jurisprudence merupakan suatu mazhab dari filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Dan sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Singkatnya, Sociological Jurisprudence merupakan cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatan dari masyarakat ke hukum. Nah, di masa ini mempunyai ajaran mengenai pentingnya living law, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, masa ini juga lahir dari antites positivisme hukum, karena Sociological Jurisprudence menganut paham bahwa hanya hukum yang mampu menghadapi ujian akal dan hidup terus. Dan juga yang menjadi unsur kekal dalam hukum itu hanyalah kenyataan-kenyataan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman itu sendiri dikembangkan oleh akal dan diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri dalam sistem hukum. Hukum juga pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal yang dihubungkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang di dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu sendiri. Gak hanya dimungkinkan oleh adanya perbenturan antara nilai-nilai dan tertib yang ada di dalam masyarakat sebagai suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, terutama dalam masyarakat pluralistik, tetapi sama sekali tidak berarti tidak bisa diterapkan. Dan masyarakat monoistik tidak begitu sukar menerapkan ajaran Sociological Jurisprudence. Beda halnya dengan masyarakat yang memiliki sifat pluralistik seperti masyarakat Indonesia, yang dimana nilai-nilai dan tertibnya masing-masing serta pola perilaku yang spesifik pula adalah tidak mudah menerapkan ajaran Sociological Jurisprudence. Dan berdasarkan fakta bahwa setiap kelompok mempunyai tata tertib sendiri, dan fakta bahwa hubungan antara tata tertib ini terus-menerus berubah menurut tipe masyarakat yang serba meliputi, yang terhadapnya negara hanyalah merupakan suatu kelompok yang khusus dan suatu tata tertib yang khusus pula. Dalam menerapkannya diperlukan sebagai pendekatan untuk memahami dan menginventarisasi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat majemuk yang memiliki tata tertib sendiri dan pluralistik. Menurut PON hukum dipandang sebagai lembaga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dan juga di sisi lain, Friedman menemukan secara teoritis karya Ehrlich menunjukkan adanya 3 kelemahan pokok terhadap ajaran Sociological Jurisprudence yang dikembangkan oleh Ehrlich, yang semuanya disebabkan oleh keinginannya meremehkan fungsi negara dan dalam pembuatan undang-undang. Adapun kelemahan tersebut yaitu 1, karya tersebut tidak memberikan kriteria yang jelas
membedakan norma hukum dari norma sosial yang lain, bahwa keduanya tidak dapat ditukarkan sesuatu yang merupakan fakta historis dan sosial, tidak mengurangi perlunya pengujian pernadaan yang jelas. Sesuai dengan itu, sosiologika hukum Ehrlich selalu hampir menjadi suatu dalam garis besar sosiologi hukum. Pendapat atau pandangan dari Rochefort ini banyak persamaannya dengan aliran Interson jurisprudens. Primat logika dalam hukum digantikan dengan primat atau pengkajian dan penilaian terhadap kehidupan manusia, atau secara konkret lebih memiliki keseimbangan kepentingannya. Rochefort juga berpendapat bahwa living law merupakan sintesis dari dispositivisme hukum atau etisisme mazhab sejarah. Maksudnya, kedua aliran tersebut ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal sehat agar terus hidup. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang terdiri dari atas pengalaman dan diuji oleh pengalamannya. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan diuji oleh pengalamannya. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan dibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu. Sementara Egon Ehrlich sebagai pelopor aliran sosiologikal jurisprudens khususnya di Eropa, yang merupakan seorang ahli hukum dari Australia atau tokoh pertama yang meninjau hukum dari sudut sosiologi. Ehrlich melihat ada perbedaan antara hukum positif yang satu dengan hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Menurutnya, hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang ada dalam masyarakat yang telah dikemukakan sebelumnya. Di sini jelas bahwa Ehrlich berbeda pendapat dengan ahli yang lain, yang mana Ehrlich perlu membuktikan kebenarannya bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak tetap pada undang-undang, putusan hakim atau ilmu hukum, tapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, sumber bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan. Hanya sayangnya, seperti dikatakan oleh Friedman, bahwa itu tidak terjadi. Dalam karyanya, Ehrlich pada akhirnya justru meragukan potensi atau posisi kebiasaan dalam sumber atau bentuk hukum di masyarakat modern. Selanjutnya, Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Hukum sendiri tidak mungkin efektif apabila karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial oleh negara. Bagi Ehrlich, tertib sosial didasarkan pada fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan-aturan norma sosial yang tercermin dalam sistem hukum. Secara konsekuen, Ehrlich beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan terhadap hukum, bukan karena penempatan secara resmi. Kesadaran itu harus ada di setiap anggota profesi hukum. Kesadaran itu harus ada pada setiap anggota profesi hukum yang bertugas mengembangkan hukum yang hidup dan menentukan ruang lingkup hukum positif yang hubungannya dengan hukum yang hidup. Sampai di sini terlihat bahwa pendapat Ehrlich mirip dengan von Savigny. Hanya saja Ehrlich lebih senang menggunakan istilah kenyataan sosial daripada istilah Volksgeist, di mana yang digunakan oleh Savigny. Kenyataan-kenyataan sosial yang anomatif itu dapat menjadi normatif sebagai kenyataan hukum, fact of law, atau hukum yang hidup, living law, dan juga dinamakan Ehrlich sebagai Rechtsnormen. Melalui 4 cara itu sebagai mana yang dikemukakan oleh Savigny dan Ehrlichman. Yang pertama kebiasaan, yang kedua kekuasaan efektif, yang ketiga adalah keefektifan, yang terakhir adalah pernyataan kehendak dari berbagai pihak yang berkuasa. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dapat dipahami bahwa janganlah diulangi kesalahan yang dianut para ahli filsafat hukum di abad ke-18 yang hanya memahami hukum sebagai perumusan akal semata-mata, dan sarjana hukum mazhab sejarah yang beranggapan bahwa hukum hanyalah merupakan perumusan pengalaman. Aliran sosiologis ini memandang hukum sebagai kenyataan sosial dan bukan hukum sebagai kaidah. Sosiologisme hukum memandang hukum sebagai dasyon dalam kenyataannya. Dalam metode deskripsi,
kaum sosiologis mengkaji hukum dengan menggunakan teknik-teknik survei lapangan, observasi perbandingan, analisis statistik, dan eksperimen. Yang dimana sociological jurisprudence lahir di Amerika Serikat, olehnya itu berkonotasi Anglo-Saxon. Sociological jurisprudence adalah ilmu hukum sosiologi karena itu merupakan cabang ilmu hukum. Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat oleh seorang pionir yakni Roosevelt melalui karya besarnya yang berjudul Scope of Purpose of Sociological Jurisprudence pada tahun 1912. Inti dari pemikiran dari aliran ini terletak pada penekanan bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Aliran ini lahir dari proses dialektika antara yang sebagai tesis adalah aliran hukum positif dan yang sebagai antitesis adalah mazhab sejarah yang kemudian menghasilkan sintetis yang berupa sociological jurisprudence. Mazhab atau aliran sosiologi hukum ini mengalami perkembangan sehingga muncul aliran yang boleh dikatakan cabang dari sosiologisme. Hukum adalah sociological jurisprudence. Inti mazhab ini yang berkembang di Amerika bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Mazhab ini dapat dibedakan dengan aliran sosiologi hukum. Aliran sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu sosiologi yang memandang hukum sebagai gejala sosial dan aliran ini berkembang di Eropa internasional. Yang selanjutnya bakal saya sebutkan tokoh-tokoh aliran sociological jurisprudence dan konsepsi pemikiran. Aliran sociological jurisprudence dipelopori beberapa tokoh sebagai berikut, yaitu Roosevelt, Eugene Ehrlich, Benjamin Constant, dan yang lain-lainnya. Inti pemikiran mazhab ini menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pemikiran ini berkembang di Indonesia dan Amerika. Yang pertama, aliran sosiologi jurisprudence berbeda dengan sosiologi hukum dengan rasio demikian. Sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial. Sedangkan sociological jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya. Sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat pada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum, di samping juga diselidiki juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Dari dua hal tersebut yang dijelaskan, sociological jurisprudence dan sosiologi hukum dapat dibedakan secara pendekatannya. Sociological jurisprudence secara pendekatannya bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedang sosiologi hukum cara pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum. Roosevelt menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial, love as to of school action and social control, yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lembaga usaha penyelesaian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara. Baik, saya lanjutkan. Friedman membentangkan 3 kelemahan utama pemikiran Ehrlich karena keinginan meremehkan fungsi negara dalam pembentukan undang-undang. Pertama, Ehrlich tidak memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dan norma sosial yang lain. Akibatnya, teori sosiologi dari Ehrlich dalam garis besarnya merupakan sosiologi umum saja. Kedua, ia meragukan posisi kebiasaan sebagai sumber hukum dan sebagai suatu bentuk hukum. Pada masyarakat primitif,
posisi kebiasaan ini sangat penting sebagai sumber dari bentuk hukum. Tetapi tidak demikian lagi pada masyarakat modern. Posisi tersebut digantikan oleh undang-undang yang selalu dengan sederajat bermacam-macam bergantung pada kenyataan-kenyataan hukum. Namun berlakunya sebagai hukum tidak bersumber pada kenyataan faktual ini. Friedman menyatakan kebingungan ini merembes pada seluruh karya Ehrlich. Ketiga, Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan yang ia sendiri adakan antara norma hukum negara yang khas dan norma hukum di mana negara hanya memberikan sanksi pada kenyataan-kenyataan sosial, di mana negara hanya memberikan sanksi pada kenyataan. Ketiga, Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan yang ia sendiri adakan antara norma hukum negara yang khas dan norma hukum di mana negara hanya memberikan sanksi pada kenyataan-kenyataan sosial. Norma yang pertama melindungi tujuan khusus negara seperti kehidupan konstitusional, seperti keuangan dan administrasi. Dalam masyarakat modern, norma ini terus bertambah banyak sehingga menuntut pengawasan yang lebih dari negara. Konsekuensinya, peranan kebiasaan terus berulang, bahkan sebelum pembuatan undang-undang secara terperinci. Sementara itu, undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pusat mempengaruhi kebiasaan masyarakat sama banyaknya dengan pengaruh pada dirinya sendiri. Rochepon terkenal bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui rekayasa masyarakat. Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pon lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut. Kepentingan umum, kepentingan negara sebagai badan hukum, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat, kepentingan akan kedamaian dan ketertiban, perlindungan lembaga sosial, pencegahan kemerosotan akhlak, pencegahan pelanggaran hak, kesejahteraan sosial, kepentingan pribadi, kepentingan individu, kepentingan keluarga. Dari klarifikasi tersebut, di atas dapat ditarik dua hal. Pertama, Pon mengikuti garis pemikiran yang berasal dari von Dring dan Bentham, yaitu berupa pendekatan terhadap hukum sebagai jalan ke arah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial. Memang penggolongan kepentingan tersebut sebabnya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh von Dring. Kedua, klarifikasi tersebut membantu menjelaskan premis-premis hukum sehingga membuat pembentuk undang-undang hakim, pengacara, dan pengajar hukum menyadari akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan khusus. Dengan perkataan ini, klarifikasi itu membantu menghubungkan antara prinsip hukum dan praktiknya. Aliran yang dianut Pon berangkat dari pemikiran tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Di Indonesia, konsep Pon ini dikembangkan oleh Muchtar Kusuma Atmaja. Rochepon berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Kelemahan atau kritik terhadap aliran hukum sosiologikal jurisprudens. Sekalipun aliran sosiologikal jurisprudens kelihatannya sangat ideal dengan cita hukum masyarakat yang terus-menerus berubah,
karena mengutamakan bagaimana suatu hukum itu menjadi baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tetapi aliran ini bukanlah tanpa kritik. Suatu hal yang patut dipahami bahwa dalam program sosiologi jurisprudence, PRON lebih mengutamakan tujuan praktis dengan yang pertama, menelaah akibat sosial yang aktual dari lembaga hukum dan doktrin hukum, karena itu lebih memandang kerjanya hukum daripada isi abstraknya. Yang kedua, memajukan telah sosiologis berkenaan dengan telaah hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan. Karena itu, menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha yang cerdik guna menemukan cara yang terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha demikian. Yang ketiga, mempelajari cara membuat peraturan yang efektif dan menitik beratkan pada tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya pada saksi. Yang keempat, menelaah sejarah hukum sosiologis, yakni tentang akibat sosial yang ditimbulkan oleh doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya. Yang kelima, membela apa yang dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak supaya ajaran hukum harus dianggap sebagai bentuk yang tidak dapat berubah. Yang keenam, meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan tersebut di atas agar usaha untuk mencapai maksud serta tujuan hukum lebih efektif. Baik, kesimpulannya, dalam aliran sosiologikal jurisprudence, hukum menjadi sangat akomodatif dan menyerap ekspektasi masyarakat. Bagi sosiologikal jurisprudence, hukum dikontroversi dalam kehidupan, keinginan, tuntutan, dan harapan dari masyarakat. Jadi yang didahulukan adalah kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum akan menjadi hidup. Aliran sangat mengedepankan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi, hal ini berakibat hukum menjadi demikian cair. Kritik yang terbesar ditunjukkan sebagai sosiologikal jurisprudence adalah dengan pendekatan ini hukum dapat kehilangan taringnya atau tidak ajak. Paradigma ini juga dianggap terlalu menggadaikan suatu masyarakat telah demikian berkembang sampai pada tahap di mana tidak ada lagi ketegangan pada peranata sosial dalam merumuskan tuntutannya. Masyarakat dianggap telah mampu menentukan hukumnya sendiri dan mengecilkan kedaulatan dari penguasa. Jadi, aliran sosiologikal jurisprudence berkembang dan membahas tentang hukum yang ada di masyarakat. Hanya saja dalam aliran sosiologikal jurisprudence membahas tentang hukum yang berkembang atau yang ada di masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat yang monoistik, tidak begitu sukar menerapkan ajaran sosiologikal jurisprudence berbeda. Halnya dengan masyarakat memiliki pluralistik sebagai masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai dan tata tertibnya masing-masing serta perilaku yang spesifik pula, yang tidak mudah menerapkan aliran jurisprudensial.